Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman pembelajaran Agenda 3 Bapelkes Batam dengan narasumber Ibu Widya Suara. Materi Smart ASN, Manajemen ASN, dan Analisis Isu. Pembelajaran dilaksanakan selama 1 minggu sebagai bagian dari latihan dasar CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2026. Kegiatan terdiri dari sesi sinkronus daring serta asinkronus pembelajaran mandiri, pengerjaan tugas individu dan kelompok. Peserta terdiri dari CPNS yang ditempatkan di berbagai unit kerja Kemenkes pusat dan daerah di seluruh Indonesia. Smart ASN. Dalam sektor kesehatan, Smart ASN berperan sebagai penyambung antara teknologi kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat, seperti pemanfaatan sistem informasi kesehatan yang memantau kondisi pasien dan distribusi obat. Literasi digital di bidang kesehatan tidak hanya tentang kemampuan menggunakan aplikasi, tapi juga memahami standar keamanan data pasien dan etika dalam penggunaan teknologi medis. Smart ASN di Kementerian Kesehatan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan cepat ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan untuk menjaga kualitas layanan. Awal pembelajaran merasa antusias. Di tengah pembelajaran, merasa terinspirasi ketika melihat contoh penerapan teknologi oleh Rumah Sakit Kementerian Kesehatan yang berhasil meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Akhir pembelajaran merasa siap dan bersemangat untuk membawa inovasi dari pembelajaran ini ke tempat kerja. Kendala dalam pembelajaran, ada beberapa momen akses internet mengalami gangguan, sehingga memasuki waktu pembelajaran sedikit tertunda. Peserta juga mendapatkan tugas yang dikejar waktu, upaya mewujudkan kondisi ideal. Sinkronus selama sesi daring, peserta dibimbing membuat rencana adaptasi teknologi. Manajemen ASN di Kementerian Kesehatan harus berorientasi pada kualitas pelayanan kesehatan. Akhir pembelajaran merasa memiliki pemahaman yang jelas tentang peran sebagai ASN Kementerian Kesehatan dan bagaimana berkontribusi pada tujuan instansi. Kendala dalam penerapan, tim kerja di Kementerian Kesehatan biasanya terdiri dari berbagai profesi dengan latar belakang yang berbeda, membuat koordinasi menjadi lebih kompleks. Keterbatasan sumber daya. Beberapa unit kerja mungkin memiliki sumber daya yang belum bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi, sehingga penerapan strategi manajemen optimal menjadi sulit. Pembelajaran yang terakhir adalah analisis isu. Berkat keahlian dan kemampuan pemateri, saya pada awalnya kurang memahami cara menganalisis isu. Sekarang menjadi paham cara menganalisis isu yang benar. Mulai menganalisisnya dengan kalimat negatif, mendeskripsikan isu, penyebab, dampak, dan pihak terkait. Memakai pemilihan isu dengan materi APKL dan USG. Lalu, memilih isu dengan skor tertinggi, membuat diagram fishbone, mencari akar permasalahan dan mencari solusi, agar isu dapat terjawab atau dicarikan solusinya, serta bisa membuat tahapan secara berurutan. Awal pembelajaran, saya merasa kesulitan serta khawatir tidak dapat menemukan akar penyebab permasalahan yang benar. Tengah pembelajaran merasa puas ketika berhasil memahami cara menganalisis isu. Dan pada akhir pembelajaran merasa memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Pembelajaran Agenda 3 menjadi bagian penting dalam persiapan kami sebagai CPNS baru Kementerian Kesehatan. Melalui kombinasi sesi sinkronus dan asinkronus, kami mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran kami sebagai Smart ASN, bagaimana mengelola diri dan tim secara efektif, serta cara menganalisis dan menyelesaikan isu di instansi masing-masing. Meskipun terdapat berbagai kendala yang mungkin akan dihadapi di lapangan, kami telah menyusun rencana tindak lanjut yang jelas dan siap untuk bekerja sama dengan rekan kerja serta pihak terkait untuk mewujudkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.